Jumpa lagi bersama saya Patris Smith di channel saya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya menemukan sebuah VT. Ada seorang wanita yang buat video TikTok, namanya Sylvie Bong. Dan saya rindu untuk kita menanggapi statement atau cerita yang dia ceritakan di videonya ini. Dia berbicara tentang apa tanggapan dia terhadap sebuah kasus pendeta. Dan di dalam pernyataannya itu ada sebuah pertanyaan, dan ada yang perlu saya tanggapi. Mari kita dengarkan videonya. Guys, kalian mau gue cerita tentang gereja 11-12 lakuannya sama dengan JMS ini ceritanya. Jadi sekitar tahun 2019 akhir itu ada sebuah case yang kena blow up ke publik. Salah satu gereja yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, Gereja Keluarga Bahagia ada di Surabaya. Dia ini mencabuli salah satu anak donaturnya, dicabulin dari umur 10 tahun. Pendeta ini sekarang sudah masuk penjara, tapi gerejanya dan sekolahannya itu masih berjalan. Banyak orang berasumsi gereja dan sekolahannya nggak ada hubungannya dengan oknumnya yang membangun gereja itu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya, ya itu benar teman-teman ya. Tidak ada hubungannya antara kelakuan seorang oknum dengan gereja yang dia pimpin. Ada banyak gereja yang pendetanya itu berbuat kejahatan. Tapi apakah serta-merta gereja yang di mana dia melayani itu menjadi berdosa atau menjadi tidak layak lagi untuk beroperasi? Saya kira tidak demikian. Kecuali setelah kasus itu gereja ini tidak melakukan pengamanan lebih ketat lagi, tidak melakukan introspeksi atau evaluasi yang mendalam untuk supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Artinya ya perekrutan pendeta atau mungkin bagaimana hubungan antara pendeta dengan jemaat yang di bawah umur itu semakin lebih dijaga ya. Jadi pendeta mungkin diatur kalau ada anak perempuan yang ingin untuk di pastoral atau mendapatkan satu pelayanan pribadi tertentu dari seorang pendeta di gereja itu, alangkah baiknya disediakan pendamping atau pelayan perempuan. Jadi harus lebih introspeksi lah, harus lebih baik dalam mencegah supaya hal-hal yang sedemikian tidak lagi terjadi kembali. Cuman yang perlu kita ingat sebenarnya begini teman-teman. Sebuah gereja menjadi gereja itu sebenarnya bukan hanya ketika gereja itu punya ibadah setiap minggu, punya pendeta di sana, ada sekolah dan sebagainya, bukan. Sebuah gereja menjadi gereja adalah ketika dia punya ajaran yang benar di dalamnya, punya pengakuan iman yang ortodoks, pengakuan iman yang universal, yang dan gereja itu melaksanakan tugas gereja. Jadi itu yang membuat gereja menjadi gereja, bukan sekedar ada pendetanya, ada ibadahnya, ada khotbahnya tiap minggu. Itu yang perlu diingat. Percuma punya gereja yang luar biasa besar kalau misalnya tidak membawa pengajaran yang alkitabiah, itu malah menjadi bahaya di tengah-tengah masyarakat. Meskipun memang yang namanya gereja yang benar, yang punya pengakuan iman rasuli, punya pengakuan iman yang ortodoks, itu memang gak lepas juga dari yang namanya akan ada kekeliruan atau kesalahan oknum-oknum pendeta di dalamnya. Itu oknum kok. Jadi saya kira it's okay sih untuk sebuah gereja kalau ada pendetanya membuat kasus, gereja itu tetap berjalan. Kecuali ya gereja itu sudah membawa ajaran yang menyimpang, yang bertentangan dengan Alkitab, yang mengajarkan umatnya untuk hidup tidak sesuai dengan asas-asas di negeri ini. Itu harusnya diberhentikan, dilarang beroperasi, dan harus dicap sebagai gereja yang bidat, meskipun di dalamnya nggak ada pendetanya atau hamba Tuhannya yang bikin kasus. Oke, kita lanjut dengarkan. Tapi gue mau disclaimer dulu, gue tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan sebuah agama. Di sini gue pingin kalian buka mata. Jangan sampai kalian tuh menyembah manusia, tapi kalian harus lihat Tuhannya. Jangan jadi kambing yang buta langsung kejebur jurang. Nah, diduga korban itu sebenarnya lebih dari satu yang melapor ini. Tapi mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya anak, dan beberapa juga kalian tahu mereka takut dengan stigma dan dimalu-maluin oleh orang di Indonesia. Dipikir oh udah pernah dipakai dan lain-lain, makanya mereka mundur untuk melapor. Sama modusnya seperti JMS, diajakin doa dan lain-lain lalu dicabulin. Yang miris banget adalah anak yang dicabulin ini adalah anak donatur terbesarnya dia, yang bangunin gereja, ngasih dia mobil, memberikan lifestyle yang mewah dan lain-lain ke bapak ini, tapi anaknya pun dihajar.
Lebih gilanya lagi, gue nggak yakin istrinya itu nggak tahu, dan istrinya sampai sekarang pun masih menjabat. Menurut gue salah satu yang paling gila adalah momen mereka lagi naik ke surface dan lagi nge-hire lawyer. Si bapak ini sempat ngeyel banget kalau dia nggak bersalah, dan dia nantangin siapapun tuh yang ngomongin tentang dia akan kena UU ITE. Dan yang lucunya lagi, ini orang mungkin saking paniknya dia nge-hire buzzer untuk ngomong kalau mereka adalah suka sama suka, pendetanya adalah orang yang baik dan lain-lain. Tapi kalian tahu buzzernya profile gimana? Kakak-kakak yang berkerudung. Coba. Dan kalian tahu siapa pengacaranya? Pengacara ini gue gak tahu kenapa dia ini terkenal, tapi kasus-kasus yang dia tanganin itu adalah kasus-kasus pencabulan kayak gini-gini. Nah, kita tahu ya, pengacara itu tuh ada spesialisnya, ada yang kebangkrutan, ada yang tentang pidana, ada yang perdata. Nah, yang ini khusus untuk pencabulan. Gue bingung. Nah, ada salah satu juga di Cipanas, ini diomongin baru calon pendeta, tapi kelakuannya sudah kayak pendeta, di tipe-tipe yang kayak kejang-kejang, pukul-pukulan kepala dan lain-lain. Itu menurut gue sangat funny, tapi banyak orang yang menyembah. Bahkan sampai hari ini pun gue pernah ngepoin di Facebook gitu ya, hidup dia masih enak-enakan juga di penjara. Korbannya banyak banget, sekitar 25 anak laki-laki, dan itu pun yang melapor ya, yang nggak melapor pasti yang lebih banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang biasanya kurang mampu, diiming-imingi hidup enak, disekolahin dan lain-lain. Makanya kadang-kadang jangan selalu percaya dengan something yang too good to be true. Teman-teman, itulah videonya. Saya kira itu menjadi satu video yang sangat penting bagi kita, karena itu mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang tidak melihat sosok pendeta sebagai orang yang sangat amat suci, yang menjadi wakilnya Tuhan, sehingga bisa kita menaruh kepercayaan sepenuh-penuhnya, memberi sepenuh-penuhnya, dan kita sangat amat melihat dia sebagai orang yang patut untuk diagung-agungkan, dielu-elukan. Padahal pendeta juga adalah manusia yang bisa aja berbuat salah dan berbuat dosa. Teman-teman, pendeta, para rasul, teman-teman ya, rasul-rasul itu hidup dengan Yesus. Mereka melihat langsung Yesus, makan bareng Yesus, jalan bareng Yesus. Tapi mereka itu masih bisa aja jatuh dalam dosa. Petrus dianggap sebagai pengantara antara Yesus dengan rasul yang lain. Kalau mau bertanya atau ngobrol, Petrus aja itu bisa jatuh. Apalagi kita manusia, termasuk pendeta. Teman-teman, pendeta itu menjadi orang pribadi yang belajar, diperlengkapi oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, untuk menjalankan tugas gereja. Tugas gereja itu dalamnya adalah menjalankan sakramen dan melayani firman Tuhan. Apa yang dia pelajari di sekolah teologi, dia harus ajarkan itu kepada jemaat. Dia harus memperlengkapi jemaat, sehingga jemaat ini menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita orang Kristen harus melihat pendeta paling utama dalam porsinya itu. Dia jalankan nggak tugasnya sebagai pendeta? Pendeta adalah pekerjaan yang baik, yang mulia, tapi ya banyak orang akhirnya menjadi pendeta dan tidak mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Bahkan parahnya ialah melakukan kejahatan seperti yang diceritakan oleh saudari kita tadi. Teman-teman, begini ya teman-teman, kalau kita mau benar-benar mendapatkan figur yang kita agungkan, kita muliakan, kita jangan melihat manusia, termasuk pendeta. Kita harus lihat kepada Tuhan. Memang Tuhan itu sosok yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Sebagaimana pendeta bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa ngobrol, berbicara dengan kita secara langsung seperti ini, memang ya. Tapi Tuhan lebih real sebenarnya dari manusia. Tuhan kekal, manusia terbatas. Tapi kita bertanya, bagaimana bisa kita melihat figur Tuhan? Ya dari firman Tuhan, Alkitab. Alkitab ini berisi tentang narasi bagaimana interaksi Tuhan dengan ciptaan, khususnya manusia. Kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan, cinta kasih Tuhan, semua terpampang nyata dalam Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab dan kita belajar teologi di dalamnya, kita akan bisa melihat Tuhan itu baik. Malah kita akan mendapati manusia itu jahat, sehingga kita akan lebih condongkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketika ada pendeta, hamba Tuhan, atau teman, sahabat kita, bahkan istri, suami kita, anak kita berbuat kejahatan, kita gak akan kaget. Ya karena manusia. Kita gak akan hancur, kecewa amat sangat luar biasa, tidak. Ya kecewa, tapi kita akan sadar bahwa ya beginilah dunia, beginilah manusia. Manusia sudah berdosa, sudah berbuat jahat, dan bisa aja
membuat hal-hal yang merusak, mengecewakan hati kita. Jadi kita harus lihat kepada Tuhan, harus meletakkan, menggantungkan kerohanian kita, iman kita hanya pada pribadi Tuhan. Sangat disayangkan ya, dia seorang donatur yang telah membantu menolong pendeta ini, tapi anaknya dibuat seperti itu. Itu sangat amat kejam dan tidak bisa diterima secara hati nurani kita manusia. Tapi kita percaya bahwa lewat setiap kasus yang terjadi, ada pelajaran penting bagi orang yang mengalaminya, tapi juga bagi semua orang yang bisa mendengar kasus itu, semua bisa mempelajari sesuatu dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Malah kita akan semakin wise, kita akan semakin bisa berbuat baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman, sekian video saya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Shalom.